Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya, kayak di judul video ini, casing yang kali ini kita mau bahas adalah untuk iPhone 11 Pro Max ya. Ini jadi punya teman gua, karena kalau punya gue pribadi adalah iPhone 11 Pro biasa. Nah, cuma yang beda dari segmen kali ini adalah casingnya itu Sultan, guys. Jadi buat teman-teman yang sekiranya udah males gitu nontonin video kali ini, ya silahkan di close aja. Tapi buat teman-teman yang penasaran, monggo silahkan lanjut. Karena casing yang kita bahas yang paling murah itu dimulai dari harga 500 ribuan. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih, semenjak gue declare solo karir ya guys, banyak dari teman-teman gue tuh yang ngajakin kolaborasi, terus ada yang mau minjemin produk juga, ada juga yang pengen kayak bantu-bantuin. Nah, termasuk nih teman gue kali ini, dia tuh sebenarnya sama kayak gue, dia juga orang yang suka ngoleksi casing, cuma budgetnya beda guys. Mungkin kalau gue casingnya tuh nyari yang gue suka, gue beli ya, sama kayak sneaker gue suka, akhirnya yang mahal pun gue beli gitu loh. Tapi kalau teman gue tuh beda, dia nih punya handphone aja nih 11 Pro Max yang paling mahal, ini yang 512 GB, harganya itu hampir 30 juta, ya kan? Terus untuk casing dia beli yang mahal-mahal semua karena dia penasaran. Dia pengen nyobain dan ya udah ternyata rasanya kayak gitu. Nah, kali ini yang pengen gue bahas casingnya total ada 9 casing. Di sini mungkin juga ada temen-temen brand casingnya yang belum tahu. Sama gue juga pas gue ngeliat juga ada yang gue baru tahu ada casing dengan brandnya tuh kayak gini. Ya udah, kita mulai aja dari casing yang paling murah apa paling mahal dulu maunya. Oke, kita bahas dari casing yang paling murah dulu ya. Lanjut. Pertama kita bahas casing ini. Air Jacket, brandingnya ya Air Jacket, dan ini warnanya yang smoke ya. Dapat kemasannya ini udah langsung hardcase kayak gini. Ini harganya 500 ribuan. Dan ini tuh kenanya hardcase ya. Tuh warnanya smoke black. Ini kenanya adalah style case kalau menurut gua. Oke, yang atasnya dulu berarti ya. Ini kita tekan bagian kiri kanan. Oke, ini warna putih. Warna silvernya berubah jadi agak-agak grey, abu-abu gini. Ini kayaknya lebih cocok buat teman-teman yang handphonenya warna gelap, entah itu yang warna hijaunya atau yang warna hitamnya. Untuk tombol-tombolnya sendiri nggak tercover ya, jadi ini cuma dibolongin aja. Untuk tombol power juga ini langsung ke pencet tombol power aslinya. Volume sama mute switchnya juga langsung kita bisa sentuh. Terus bagian atasnya kayak gini, terus juga yang bagian bawahnya. Dan ini kalau secara proteksi menurut gua cuma enggak deh, ini style case doang, apalagi ini kan hard case. Cuma ini casing rapat banget sih. Air Jacket, oke, buat gua sendiri ini baru tahu nih pak, kayak gini pak casingnya. Dipegangnya juga nggak licin, ini keset dan nggak nambah bulky banget tuh. Sip. Untuk Air Jacket kayak gini. Kita lanjut ke casing selanjutnya. Oke, casing selanjutnya ini masih di harga yang range-nya sama. Brandnya adalah Speck, tipenya adalah Presidio Grip. Dan udah casingnya kayak gini nih. Ada kayak huruf X gitu. Terus di baliknya itu ada tulisan branding si Specknya, sama di bawahnya ada kayak gini, Design for Impact. Oke, kita pakai aja langsung ke handphonenya. Bulky sekali nih pak, berasa langsung tambah lebar. Tuh. Jari jempol sama jari tengah gua nggak ketemu guys. Detailnya ya, ini tuh yang ada garis-garis XX ya, kayak gini lah pokoknya. Ini tuh nimbul guys. Kalau digaruk sama kuku bunyinya gini. Dan ini tuh kenanya berarti adalah hybrid sih. Karena ini untuk yang warna abu-abunya nih teman-teman lihat, ini sekujur sini ya sampai ke sisi-sisi pinggirnya. Ini tuh adalah karet. Tapi untuk yang warna abu-abunya, warna kremnya ini nih, ini adalah hardcase. Untuk perlindungannya sendiri tuh bagian depan kelihatan aman karena bibirnya tebel, dan ini karetnya agak-agak keras ya, mantap ya ini ya. Dan ini di bagian pinggir-pinggir sininya berasa kayak ada air cushionnya gitu loh. Dan ini gripnya juga enak, kena kulit kita tuh jadi keset banget. Untuk perlindungan depan tuh, nah, tuh denger sendiri ya, keset banget ya, langsung kena karet pinggir si bibir case-nya. Terus untuk perlindungan belakangnya kalau kita taruhnya tengkurap gini, nah, pasti aman. Ada juga bibir lebih untuk bagian frame kameranya tuh, tebel guys. Untuk tombol-tombolnya sendiri, untuk tombol power, oke, kliki. Untuk tombol volume, kliki juga. Mute switch-nya, oke, bisa diraih dengan gampang pakai kuku. Oke, sip. Nih modelannya kayak gini kalau teman-teman pakai casing dari Speck untuk tipenya Presidio Grip. Ya, casing selanjutnya ini dari Tech 21. Tipenya ini adalah Evo Check.
protect drop after drop, jatohin setelah jatohin. Oh, maksudnya habis jatuh ngeglinding gitu kali ya, masih tetap bisa terlindungi. Dia bisa mengklaim aman dari ketinggian 12 kaki atau sekitar 3,6 meter. Mix and match button, karena kita dapat tombol yang bisa diganti-ganti warnanya ya. Transparan juga, cuma warnanya tuh smoke black. Oke, langsung aja kita pasang di handphonenya. Dan oh, ini kenanya soft case jelly case, but ntar lo gue buka lagi ya, karena baru berasa pas lagi dipasang. Jadi soft case nya itu dia lebih soft di bagian tengahnya, tapi dia agak keras di bagian pinggir sininya guys. Nah, langsung aja kita pasang. Tapi ini bukan hybrid, dia bener-bener soft case, cuma tingkat kekerasannya beda antara yang tengah sama bagian pinggir. Dan ini kalau dipakai bulky-nya gimana? Oke, tambah bulky. Jari jempol sama jari tengah gua nggak ketemu. Nah, untuk looks-nya tuh kayak gini. Ini mungkin udah agak kotor karena ya namanya juga casing udah dipakai, tapi ya at least kayak gini kalau misalnya teman-teman pakai. Untuk bagian tombol-tombolnya ini yang udah diganti tadi ya, kita pencet dulu. Oke, clicky, tombol volume juga clicky, mute switch-nya oke gampang diraih, dan untuk perlindungannya oke, mirip kayak casingnya sebelum kita bahas. Di bagian sudut-sudutnya berasa kayak ada air cushion-nya. Ini kalau teman-teman taruh di atas meja gini terus ditekan-tekan gini berasa ada mumbul-mumbul gitu loh. Untuk lubangnya bagian bawah ini aman, bagian atasnya kayak gini, polosan aja nggak ada apa-apa. Nah, untuk perlindungan kameranya, kalau kita taruh tengkurap tuh ada bibir lebihannya cuma sedikit sih, tipis doang, paling sekitar 2 mm ya. Tapi kalau taruh di media datar kayak meja gini misalkan, ini masih aman tuh. Terus kalau taruh tengkurap, oke, aman juga karena bibir lebihannya ini lumayan. Oh ya, ngomong-ngomong gue belum mention juga soal perlindungan layarnya. Ini teman gue dipakein tempered glass tuh. Oke, pakainya Nilkin aja. Tempered glassnya nggak mahal-mahal. Kalau Nilkin tuh sekitar 150 ribuan nih. Nah, untuk yang casing Tech 21 kelar, kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Ya, casing selanjutnya ini brandnya Catalyst. Oh, ini Catalyst kayak brandnya si Bimo Pikipik ya, dia punya wardrobe ya. Ini harga 500 ribuan juga, dan ini diklaim bisa aman tuh dari ketinggian 3 meter, 38 gram juga beratnya, sama di bagian belakangnya ada tulisan kayak gini. Bedeh, casing-casing Sultan beda packingnya emang ya. Nah, ini juga ada tulisannya di dusnya nih. Kita dapat include wrist lanyard kayak gini, dan ini adalah lanyardnya tuh, cuma belum dipakai, berarti emang nggak kepake. Lanyard ini paling dipakai kalau mau naik gunung kayak gini guys. Temen gua nggak pernah naik gunung, dia naik ke kasur, jadinya ya nggak pakai nih. Nih warna merah ketemu warna putih, harusnya cakep dong kayak Indonesia. Sebentar, casingnya ini mengkotak sekali ya. Untuk bagian depannya bibir lebihan itu sampai ke bagian edge begitu loh. Dan ini beneran enteng loh casingnya. Lalu ya sebelum dipasang ya, ini mumpung ada timbangan juga, jadi sekalian kita timbang beratnya apakah benar 38 gram aja. Sekarang kita taruh casingnya, apakah 38 gram? 1, 2, 37,5 malah sebenarnya dibulatin jadi 38 gram. Oke. Udah guys, kayak gini kalau dipasang ya. Lihat bagian belakangnya, cakep sih. Seri cakep merah putih begini ya Indonesia ya. Waduh, tombol-tombolnya juga warna hitam, dan oh, apa ini? Kok mute switch-nya jadi melingkar begini ya? Dipencet, diputer. Lah, bisa begitu. Lihat nih, gue puter ke atas. Tuh, dia silent mode-nya off. Terus ke bawah jadi silent mode. Oke, gue penasaran sistemnya kayak gimana, nanti kita buka lagi. Sebelumnya kita bahas dulu soal biasa proteksinya. Untuk bagian kameranya ada lebihan sedikit tuh di frame-nya, jadi ya aman kalau misalnya taruhnya terlentang kayak gini. Terus yang bagian depannya kayak tadi gue bilang ya, ini juga ada edge-nya, dan ini lu untungnya tempered glass-nya bagus pak, jadi nggak keangkat nih sama si casingnya nih. Ini ngeri banget loh kalau misalkan tempered glass-nya tuh sampai ke pinggir-pinggir, nih bisa jadi keangkat sih. Ini aman loh, tuh tipis banget. Dan untuk perlindungan tengkurapnya pasti aman, nggak langsung kena si layarnya, kena pinggiran casingnya. Tuh tambah bulky. Oh, ini paling jauh nih dari tadi yang gue pegang nih, dari jempol sama jari tengah gue jauh banget, gak ketemu coy, anjay. Oke, untuk lubang-lubangnya bagian bawah tuh dikasih yang modelan oval untuk semuanya ya. Dan ini ada 2 lubang buat tali lanyardnya. Terus ini ada embosan tulisan Catalyst kayak gini. Untuk tombol-tombol powernya sama volumenya ini dikasihnya kecil sekali.
Oke, masih kliki dipencetnya untuk tombol volume sama power. Cuma ini posisi tombolnya flat gitu sih ya, rata banget sama casingnya tuh, teman-teman bisa lihat. Untungnya masih dikasih kayak ada kasar-kasarnya gitu finishingnya. Jadi tuh kalau digaruk sama kuku berasa tuh ya. Dah, untuk mute switchnya kayak yang tadi teman-teman lihat ya, ini diputar kayak gini. Gue penasaran sistemnya kayak gimana, kita bongkar lagi dulu bentar. Jadi kayak ada gini sih guys, ada yang nyangkut-nyangkutin si tombol mute switchnya. Jadinya ya keputar gitu. Dan ini nggak bisa diputar terus ke depan gitu, bukan ya. Jadi bolak-balik aja ke depan atau ke belakang. Oke sip, nih cakep nih, gue baru tahu ada casing begini. Lanjut lagi kita ke casing yang selanjutnya. Casing selanjutnya nih teman-teman juga pasti udah pada tahu lah ya, Rhino Shield. Nah cuma bedanya Rhino Shield yang teman gue beli ini adalah yang di custom. Kayak gini casingnya, dan ini Rhino Shield-nya yang tipenya adalah solid suit. Karena kan kalau Rhino Shield aslinya ada banyak sih. Nah uniknya lagi karena ini adalah custom, kita dikasih beberapa macam tombol. Banyak banget sih, bukan beberapa macam kenanya. Warna-warna cerah semua nih. Bagian tombol volume sama powernya juga ya. Tuh temen gue sendiri udah di custom warnanya nih. Ini harganya masih di kisaran 500.000 ya. Tapi kalau untuk yang Rhino Shield ini karena ini custom kenanya, jadi siapinnya 600 ribuan sih. Mantep banget dipegangnya. Dan ininya print-printannya juga nggak licin. Jadi kalau teman-teman lihat lagi nih, perhatiin detailnya. Ini tuh materialnya tintanya ya, kayak ngedoff gitu. Dan ini tuh kayak 3D. Ini bagus loh, kamuflase banget loh. Bagian tombol-tombolnya kayak kliki, volume juga aman, kliki, tombol mute aman juga. Bagian atas kayak gini, bagian bawahnya kayak gini. Oh, dibikin rata dia biar kelihatan simetris kayak lubang volumenya. Cakep nih, cakep. Untuk perlindungan kamera, kalau misalkan kita taruhnya telentang, oke aman karena bibir lebihnya banyak. Terus kalau ditaruh tengkurap, oke aman juga. Impact jatuh, oke, nggak berasa ada air cushion ya. Cuma kalau teman-teman pernah megang Rhino Shield, ini salah satu, buat gue pribadi ya, salah satu casing yang susah dibuka sih sebenarnya. Karena sejatinya casing ini adalah casing hybrid ya. Bagian tengahnya ini hard case dan bagian pinggirnya ini adalah soft case. Cuma soft case-nya asli guys. Kalau ada tingkatan 1 sampai 10 ya, dari 1 itu paling lembek, 10 paling keras, dia tingkatan itu 9,5. Dah, kita lanjut lagi ke casing selanjutnya. Anjir keras. Anjir gemeter gua be, keras banget. Aduh, lah. Wah, dah kebuka. Anjir merah tangan gua. Oke, casing selanjutnya ini harganya udah mulai naik guys. Ini udah masuk ke range harga 700 ribuan. Casingnya kali ini brandnya adalah Mujo, double J. Warnanya biru dongker, tipenya yang full leather case. Oh, warna biru dongkernya seperti ini ya. Ini ada embossan Mujonya kayak gini nih. Dan ini materialnya teman-teman bisa lihat ya. Tuh, kerut-kerutan kulitnya ini. Oke, ini kulit asli. Terus untuk bagian dalamnya ini ada dikasih kayak material nubak nih. Jadi bisa berubah-berubah kayak gini ya. Dan ini ada embossan lagi, brandingnya Mujo kayak gini. Oke, ini sekilas kelihatan persis banget ya kayak casing officialnya Apple punya sih. Karena dia ada coakan di bawahnya tuh begini juga. Itu bagian atasnya sih terlindung, mau bawahnya coak kayak gini. Oke, kita pakai aja. Nah, begini guys kalau dipakai guys. Cakep sih, kelihatan mewah. Kalau teman-teman dinner gitu atau datang ke acara, ini taruh di meja, teman-teman lagi pakai jas, lagi pakai blazer, ini cocok banget sih. Untuk tombol-tombolnya ini tombol power, oke, masih kliki. Terus tombol volume juga nggak begitu kliki yang tombol volume, agak keras malah. Untuk mute switch-nya, oke, mute switch-nya nih agak susah kalau teman-teman nggak punya kuku ya, karena dia coakannya ini kecil banget. Jadi nggak segede dari casing-casing yang tadi udah kita coba. Nah kalau dipakai kayak gini, bagian depannya kita nyalain. Wallpapernya kayak gini ya, bukan punya gua nih. Wallpaper gua pasti teman-teman tahu kayak gimana. Dan bagian belakangnya kayak gini. Untuk perlindungan kameranya, oke, ada bibir lebihannya sedikit doang ini. Paling sekitar 1 mili aja kali ya. Tapi ya ditaruh telentang gini masih aman. Dan ditaruh tengkurap, oh malah lebih aman ditaruh tengkurap guys. Emang niatnya nih casing buat pamer sih kayaknya nih, buat pamerin. Oke, casing gue pakainya Mujo, kelihatannya mewah daripada taruhnya telentang. Sip, kita lanjut ke casing selanjutnya. Oke, ini dia casing selanjutnya, Moment Case. Casingnya para mobile fotografi. Wah, ini casing udah terkenal banget sih, teman-teman yang
ngaku-ngaku anak mobile fotografi tapi belum tahu casing ini, kayaknya Anda kuper sekali. Casingnya ada 2 nih di sini. Jadi teman gua itu belinya ini udah kemasan baru ya. Jadi kalau momen case yang waktu teman-teman pakai yang iPhone X ataupun XS itu masih dapatnya box. Tapi kalau sekarang dikasihnya yang plastik begini aja. Mungkin emang buat memangkas cost produksi mereka ya. Nah terus ini tuh ada 2 casing ya. Nah yang pertama ini yang motifnya kayu ini namanya atau jenisnya atau tipenya adalah photo case. Sedangkan kalau yang di kanan sini ini lebih tipis ya. Tipenya adalah filmmaker. Jadi ini yang filmmaker aslinya adalah casing buat temen-temen yang biasa mainin drone atau jadi pilot drone. Casing ini sejatinya ini nggak ada proteksi sama sekali, gue bisa bilang. Karena casing ini diciptakan untuk memudahkan handphone teman-teman ditaruh di controller si drone-nya. Jadi ya makanya bentuknya ditipisin juga aja kayak gini. Untuk proteksinya enggak sih, bahkan teman gue bilang ini jadi jarang dia pakai karena ngeri patah saking tipisnya. Gitu guys, ini sekarang gue jadinya takut nih buat ngelepas ini. Cuma tetap ini ada mountingnya juga buat lensanya. Lensanya nanti gue tunjukin ya. Ini casing harganya udah masuk di 800 ribuan. Dan yang ini harga aslinya tuh 300 ribuan. Tapi karena temen gue PO waktu itu untuk yang photo case-nya, jadi ininya gratis. Nah untuk photo case-nya sendiri kayak gini guys. Kita pasangin. Nah untuk materialnya ini kayu yang teman-teman lihat. Ini tuh namanya walnut. Dan ini seiring pemakaian sebenarnya bisa matang guys nih. Kayak yang 11 Pro gue sih ini udah agak matang ya. Warnanya tuh lebih coklat sendiri. Ini mungkin karena temen gue jarang dipakai, jarang kena tangan, jarang kejemur juga, kena keringet gitu. Jadi masih bagus. Dan kalau misalkan teman-teman beli nanti ngelihatnya warna kayunya muda banget, nggak apa-apa, emang kayak gitu. Seiring pemakaian lama-lama dia akan menggelap sendiri kayak gini. Dan sebenarnya kalau udah punya casingnya, baiknya punya lensanya juga sih. Karena si Momen kan juga punya lensanya ya. Nah jujur kalau gue pribadi, gue cuma punya 2 lensa aja. Jadi lensa yang ultra wide sama lensa yang wide lens. Nah bedanya, karena teman gue orang sugih ya, dia dibeli semuanya dong. Tuh guys. Ini punya dia, tuh bisa dilihat dari wide lens, tele lens, anamorphic juga dia punya, super fish dia punya, sama macro lens juga dia punya. Gila, ini banyak banget guys. Buat info aja, ini lensa satunya ini sekitar 2,4 juta satu ya. Ya kebayang lah seberapa sugihnya beliau ya. Nah biar nggak penasaran, ini gue buka aja satu ya yang wide lensnya nih. Yang mana ini menjadi sebuah icon juga buat si Momen lens ya. Karena lensanya tuh menurut gue emang dari physically bagus yang wide lens. Packingnya kayak gini, kotak begini aja, hitam polosan semua ya, pas dibuka. Nah ada kertas kayak gini juga, kayak tadi casingnya juga sebenarnya kita dapat nih kertas kayak hasil fotonya gitu loh, fotografi yang pakai smartphone. Ini dia lensanya kayak gini, dan kita dapat pouchnya juga nih sebenarnya buat si lensanya. Beda ya, kalau lensa yang harganya sampai 2 jutaan tuh. Ini bentuk lensanya. Ini kalau dipasang di handphone kita jadinya mewah sih. Dan ini lensa berat loh. Dan ini besi semua. Tuh guys. Jadi bukan kaleng-kaleng nih lensanya yang gini. Kalau dipakai di 11 Pro ya kayak ginilah kira-kira. Jadi tambah berat handphonenya. Terus kalau ditaruh di 11 Pro Max, perbedaannya jadi gini guys. Kalau misalkan teman-teman mau foto ya, lensanya gue pakai tuh, tutup lensanya kelihatan. Tapi kalau gue lepas, nah tetap lensanya nggak kelihatan. Jadi sebenarnya ini lensa kepakainya di zaman yang kayak bukan sekarang sih, dimana semua handphone atau kebanyakan handphone itu udah ngasih lensa ultra wide. Jadi kalau dulu kan belum dikasih tuh lensa ultra wide. Sebenarnya lebih kepake untuk zaman sekarang ya lensa yang super fish. Kenapa? Karena ya bisa ngasilin efek yang bener-bener dramatis, ngelengkung gitu sih. Nah jadi gue lebih rekomen beli yang ini nih, yang ultra fish-nya 14 mm. Lihat nih ya guys, ini gue pasangin dan kita lihat jadinya kayak gimana. Tuh, kelihatan kan meja kerja gue jadinya. Nah, lensanya gue lepas. Jauh banget bedanya mas bro. Wah, dah cakep lah pokoknya. Lanjut lagi kita bahas casingnya, tadi kan belum ya. Materialnya sendiri ini kebanyakan adalah soft case.
Untuk bagian sininya juga karet nih, soft case, ada detail momennya kayak gini. Dan untuk perlindungan kameranya atau ini tuh mounting buat si lensanya, ini malah plastik. Jadi plastiknya di sekitaran kotak sini aja guys. Bagian atas kayak gini, untuk kanannya kayak gini, bawahnya tuh dibikin simetris juga. Dan ini ada 2 lubang satu lagi. Ini buat teman-teman naruh tali lanyard. Sebelah kiri kayak gini aja. Oke, untuk tombol-tombolnya yang bagian tombol power, kliki. Bagian volume, up down, kliki juga. Untuk mute switchnya, oke, enak. Karena lubangnya yang dikasih lumayan gede. Untuk perlindungannya kayak ini aman. Karena gue sendiri udah pakai momen dari lama. Jadi gue sendiri ya percayalah sama kualitas impactnya kalau misalkan amit-amit handphone ini jatuh. Sip. Casing momen seharga 800.000 kelar. Kita masuk ke casing yang terakhir, siap-siap harganya ya guys. Casing yang terakhir pasti tahu juga brandnya adalah Nomad. Nggak boleh marah berarti guys, Nomad. Nggak gitu juga sih. Ini kenanya yang rugged case, tapi dia kerjasama sama Moment. Dari gambarnya aja udah ditunjukin lensanya tuh. Lensa jualannya Moment tuh yang ini, lensa wide sebenarnya. Ini casing harganya 1 juta. Serius, 1 juta. Tapi kalau dibeli ke Indonesia nyampenya ya tahu sendiri, pajak-pajak sedemikian rupa. Dulu mah belum ribet, sekarang udah makin ribet, bisa jadi 1 juta lebih sih guys. Ini casingnya udah sempat beliau pakai lumayan lama ya, jadi kulitnya nih udah agak mateng. Pas datang tuh harusnya nggak ada baret-baretnya kayak gini. Ini kenanya casingnya tuh hybrid ya. Untuk bagian tengahnya ini tuh materialnya kayak hard case, cuman dilapisin sama kulit asli. Dan bagian pinggir-pinggirnya ini tuh karet. Kalau teman-teman yang biasa pakai Nomad pasti tahu deh. Terus untuk bagian dalamnya kita dikasih kulit suede ya. Tuh nggak bisa berubah ya. Dan ini ada embossan Nomadnya. Dan ini di bagian kameranya ada mounting buat si lensa momennya guys. Dah, kita pasang aja ya. Ini sebenarnya lebih bagus sih warna hitam di handphone teman-teman yang bener-bener iPhone 11 Pro-nya warna black. Jadi hijau aja gue ngeliatnya kurang pantas. Karena tuh bentukan ini lucu sih. Aneh juga sih sebenarnya. Untuk lensa yang tengahnya ini ada LED flash sama ada lubang mic-nya tapi dibikinnya begini gitu loh. Kocak sih bentukannya. Kalau dipakein lensa momennya ini yang lensa wide ya. Tuh jadi sama kayak di packagingnya. Untuk detailnya bagian atas nggak ada apa-apa, bagian kanan kita dikasih tombol power yang panjang nih, tapi ada gridit-griditnya nih, ada grid-gridnya. Tuh kalau dipencet, oke kliki. Terus bagian bawah sama kayak casing momen yang tadi ya. Terus untuk tombol volume di sebelah kiri, agak nggak kliki, ditekannya agak kenceng. Terus mute switchnya oke, dikasih lubangnya kurang gede kalau buat jari gua. Gitu. Untuk perlindungannya sendiri ya, bagian depan ini ada bibir lebihan, oke. Bagian belakang ya aman lah karena kan ada mounting buat si lensanya ya. Tengkurap oke, nggak langsung kena layar, masih kena bibir si casingnya. Dan bagian belakang pasti aman. Yaudah, paling segini aja casingnya. Selanjutnya gua akan kasih tahu 2 casing favorit gua. Kita pindah ke kamera yang di depan. Oke guys, jadi 2 casing sultan favorit gua untuk kali ini iPhone 11 Pro Max adalah yang pertama dari Rhino-Shield. Nih, yang custom ini. Asli gue suka banget sama motifnya sih terutama. Soalnya warna handphone itu kan putih kayak gue, ini jadinya racun juga sih bangke nih buat handphone gue sendiri. Ketemu sama abstrak yang warna hitam putih ini tuh masuk sih. Sama modelnya tuh jadi kayak kamuflase, gue suka ngelihatnya. Dan tombol-tombolnya juga unik, bisa diganti-ganti warna kayak begini. Serta untuk casingnya sendiri ya, Rhino-Shield ya pastinya aman lah. Dengan harga 600 ribuan, gue ngerasa ini jadi casing paling worth it yang pernah gue coba, gue pegang dan gue lihat langsung. Alasannya simple kayak gitu aja. Walaupun agak bulky, cuma ya sudahlah, niatnya juga kan buat ngejagain handphone yang kita beli harganya tuh mahal ya. iPhone 11 Pro Max apalagi ini yang udah aduh hampir 30 juta men. 512 GB gitu. Lokasi casing yang harga 100 ribuan, Masya Allah. Jangan sih. Nah, tuh lepasnya susah lagi nih. Aduh, susah banget sih ini Rhino-Shield tuh. Oke, dah kelepas ya.
Dah, untuk casing kedua yang gue pilih adalah ini, Nomad kolaborasi sama Moment. Jadi ya, buat teman-teman ya kan tahu sendiri, gue pribadi punya casing Moment di iPhone 11 Pro biasa ya, dan gue juga punya lensanya. Jadi gue tertarik buat beli juga nih yang Nomad. Secara dia materialnya tuh finishingnya adalah kulit, dan ini bisa gue bilang kayak sebenarnya tadi yang kita bahas kulit yang warna biru dongker itu kulitnya materialnya lebih bagus ketimbang yang ini. Cuma sayangnya yang itu nggak ada buat versi si lensa Momennya sih. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ini yang penting materialnya kulit juga. Cuma kalau buat gue pribadi dia kan ada dua warna ya, yang coklat sama yang hitam. Karena handphone gue warna putih begini juga, gue lebih cenderung ke yang warna coklat. Jadi kayaknya kalau kulitnya mateng itu warna coklatnya lebih bagus aja. Ya mungkin segmen tim casing kali ini emang berbeda. Sengaja gue juga thank you banget buat temen gue yang udah datang ke sini, udah rela jauh-jauh bawain semua casing-casing mahalnya dia. Jadi video ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya dananya melar dan pakai iPhone 11 Pro juga, ataupun 11 Pro Max ya bisa dibilang, karena ini kan secara looks-nya juga sama aja, cuma beda dimensinya aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kepikiran pengen beli casing seharga ini tuh worth it atau enggak, ya semoga video ini bisa memberikan informasi yang cukup gitu ya guys. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan di-share juga ke teman-temannya yang tajir mampus ya. Oke, gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Om, ini buat gue ya Om. Guys, tambahan lagi. Tadi casingnya paling mahal 1 juta kan. Ternyata nih teman gua, dia lagi nungguin kiriman, brandnya mereknya apa Om? Elemen guys, Black Ops Elite. Dan teman-teman tahu harganya berapa? Ini dia.